Inilah ukuran kitab suci yang biasa dipakai para muslimin atau muslimat dimanapun berada ketika mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka khusyuk membaca ayat demi ayat untuk menangkap makna kebesaran Sang Ilahi. Namun, di balik kebiasaan umum itu, ada yang tidak biasa di Pondok Pesantren Al-Ihsaniyah, Gandus, Palembang. Dalam mengumandangkan ayat-ayat suci, para santri ini terpaksa harus berdiri karena Al-Quran yang ada di depannya begitu luar biasa besarnya hingga mendapat predikat sebagai Al-Quran terbesar di dunia. Adalah Sofwatillah Mohzaib, seniman kaligrafi yang merancang dan membuat Al-Quran raksasa ini. Ide pembuatannya berawal saat di malam hari dia tertidur di Masjid Agung Palembang. Begitu tertidur itu saya bermimpi. Semacam ada gambaran bahwa coba kamu bikin Al-Quran yang belum ada orang bikin. Itu dari kayu, dari ukiran seperti yang kau bikin ini. Ada yang menarik dalam proses pembuatan Al-Quran raksasa ini. Dengan hanya mengandalkan backgroundnya sebagai seorang seniman kaligrafi, Sofwatillah sempat kelabakan karena keterbatasan biaya yang dimiliki. Nah, saya jual mas kawin mas waktu itu. Gitu. Kenapa? Karena nggak punya duit kan untuk beli kayu dan sebagainya. Saya pinjam mas kawin istri saya beli kayu. Meski sempat tersendat-sendat, namun akhirnya para donatur mulai berdatangan untuk ikut andil dalam memperlancar proses pembuatan Al-Quran raksasa ini. Dari bahan baku, setidaknya dibutuhkan sekitar 50 kubik kayu trem besi kualitas nomor 1. Dalam pengerjaannya dibutuhkan lebih dari 30 orang, mulai dari awal penulisan di kertas karton, memindahkan tulisan ke kayu, sampai pentatahannya. Kendala pun muncul lagi. Dan perlu diketahui, sebagian besar tukang ukir, tukang pat, itu ada yang belum bisa baca Al-Quran. Yang sekarang sih akhirnya sudah bisa. Jadi mereka kan biasa ngukir lemari-lemari. Nah, jadi begitu setelah saya tulis atau kawan yang lain menulis, setelah dijiplak, ada barisnya hilang, ada titiknya hilang gitu kan. Nah, itu jadi kendala juga. Namun, ketika niat, semangat, dan tekad telah menyatu, walhasil, Al-Quran terbesar di dunia ini secara lengkap memuat 30 juz dalam lembaran-lembaran ukiran kayu. Kalau ditumpuk lembar demi lembar, maka akan mencapai 9 meter. Dengan ukuran panjang 177 cm, lebar 140 cm, serta 2,5 cm per halamannya. Sejalan dengan itu, Sofwatillah pun tidak perlu merasa kikuk dengan istrinya lagi, karena mas kawin yang sempat disekolahkan kini telah kembali. Udah, alhamdulillah. Jadi kalau yang namanya mas kawin, pulangnya pak, waktu 5 juz selesai Pak Taufiki mas sumbang, itu langsung saya potong dulu. Kini, Al-Quran raksasa ini berada di lingkungan Pondok Pesantren Al-Ihsaniyah, ditata secara rapi dan disusun berurutan juz demi juz. Santri-santri 150 orang ini setiap Sabtu dan Minggu sore mereka belajar membaca Al-Quran di situ untuk menghafalkan Al-Quran. Jika Anda datang ke kota Palembang, maka sebaiknya sempatkanlah datang ke rumah Al-Quran ini untuk menyaksikan kebesaran Sang Ilahi yang tercermin dalam bentuk Al-Quran terbesar di dunia. Apa dengan kantor Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur ini? Ternyata ada yang aneh di dalam kantor kelurahan, karena mereka sedang menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Inilah syarat wajib bagi setiap warga Kelurahan Halim Perdana Kusuma untuk menyanyikan Indonesia Raya agar mendapat layanan segala bentuk urusan. Untuk lebih meningkatkan kesadaran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, maka Pak Lurah mencoba untuk menggelorakan kembali semangat kebangsaan melalui lagu Indonesia Raya.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, memang secara khusus tidak ada kewajiban untuk menghafalkan lagu Indonesia Raya. Namun, ketika di antara mereka ini ada yang tidak hafal, sehingga pihak kelurahan terpaksa menempelkan teks lagu agar bisa menyanyi lancar. Memang harus diakui bahwa nilai-nilai kebangsaan sudah mulai luntur. Hal ini seperti yang dirasakan Tarya Munanta ketika mengumandangkan Indonesia Raya sembari membayangkan generasi muda sekarang. Yang dirasakan saya itu bahwa kita itu istilahnya mempunyai negara kesatuan ini begitu istilahnya kokoh, Pak. Tapi karena sekarang kelihatannya sudah kurang ini, Pak, karena ya generasi muda sekarang kurang menghayati lagu Indonesia Raya gitu, Pak. Nah, sehingga kan dalam Indonesia Raya ini bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tapi kayak sekarang itu kurang itu, Pak, kurang dihayati gitu, Pak. Lain lagi dengan benak pikiran seorang purnawirawan TNI Angkatan Udara berpangkat kolonel ini yang merasakan juga bagaimana nilai kebangsaan itu semakin luntur dari waktu ke waktu. Saya sangat setuju sekali, Pak, dengan setiap penduduk yang ada urusan dan kelurahan harus nyanyi lagu Indonesia Raya. Itu selain untuk menggugah semangat juga untuk menaikkan, meningkatkan rasa kebangsaannya sendiri. Mereka datang ke loket minta pelayanan, kami kumpulkan dulu ada 5 orang ataupun 10 orang itu kita pimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu baru hasil pelayanan yang diminta kita berikan. Ketika Anda melintas di Kelurahan Halim Perdana Kusuma ini, kebetulan dari luar kelihatan sepi. Itu artinya di dalam kantor kelurahan sedang ada perhelatan dalam bentuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ini museum di bawah Kepala Subbidang yang dibawahi oleh Dr. Gigi Made Asri Budiswari. Dalam ruangan ini atau sasana ini kita pamerkan benda-benda yang berasal dari pendiri. Kemudian ada sasana reproduksi. Lalu ada sasana kesehatan budaya. Jadi kalau yang tidak mau pergi ke dokter kan sekarang ada alternatif lain, yaitu dengan sangkal butuh. Ini peralatannya, ini obat-obatnya. Dari beberapa sasana tersebut, sasana kesehatan budaya merupakan bagian yang paling diminati karena memuat benda-benda santet. Masih merupakan pro dan kontra. Ada sebagian masyarakat yang tidak mempercayai santet, tapi kami punya koleksi-koleksinya, baik maupun ini buktinya secara ilmuwan. Jadi fotokopi toraks ya dari seorang ibu dan seorang anak yang terdapat paku di dalam tubuhnya. Lepas dari percaya atau tidak percaya, di bagian inilah yang selalu menjadi pusat perhatian pengunjung. Banyak dokter-dokter muda yang masuk ke sini ini, mereka masih melihat ini dengan memicingkan mata, dengan sebelah mata maksud saya. Pojok inilah Mas, atau sasana inilah yang paling diminati oleh masyarakat, karena di sini kami koleksikan barang-barang yang berasal dari santet ya, dimana akhirnya Museum Kesehatan Dr. Adiatma lebih terkenal dengan Museum Santet. Jadi sebetulnya apa yang kita koleksikan di sini
tujuan kami adalah supaya sebagai laboratorium ya, untuk diteliti kembali, diteruskan diteliti. Kita tidak tahu kapan waktunya akan terjadi titik temu antara dunia kedokteran dengan yang sifatnya tradisional. Namun, ketika masih belum ada titik temu, biarlah museum ini kita kenal sebagai Museum Santet. Mungkin Anda tidak percaya kalau beberapa kain songket ini umurnya jauh melebihi umur jembatan Ampera yang menjadi ikon kota Palembang. Kalau jembatan ini persis berumur 50 tahun karena dibangun pada tahun 1962, maka beberapa kain songket ini umurnya telah lebih dari 200 tahun. Sisa-sisa warisan songket dari masa kebesaran Sriwijaya itu sampai kini masih tampak tercermin dari dasar warna kuning keemasan dan warna merah yang cukup dominan. Memang tidak mudah untuk mengolah benang-benang ini hingga menjadi kain songket yang memiliki cita rasa yang tinggi. Diperlukan ketekunan, ketelatenan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mood atau suasana hati si penenun saat mengerjakannya. Nah, waktu pengerjaan songket ini kita lihat istilahnya dari dari hatinya itu sendiri, si penenunnya itu apakah hatinya lagi gundah, apa memang lagi istilahnya lagi senang, itu bisa dilihat dari hasil songketnya. Kalau dia hatinya lagi nggak mood, apalagi nggak enak, dia istirahat dulu istilahnya. Jadi kita nggak bisa maksain pekerja tenun itu terus bekerja. Itu malah hasilnya nggak bagus, karena pengaruh dari ketelatenan waktu pengerjaan songket satu helai demi satu helai itu berpengaruh. Seperti halnya dengan kain batik, dalam kain songket pun dulunya dipakai sesuai dengan strata sosial serta status si pemakainya sendiri. Istilahnya kalau kita dulu kalau pakai songket emas terus warna kuning itu nggak boleh, itu khusus untuk orang-orang kerajaan gitu. Terus ada pun untuk pakai songket yang penuh benang emas itu untuk orang kawin istilahnya kan gitu. Untuk kalau untuk istilah dulu janda pun cuman dilihat dari songketnya aja, nggak mesti diungkapin bahwa saya ini janda gitu. Memang dulu masih tabu yang kayak gitu. Jadi memang ada aturan-aturannya, kalau sekarang udah nggak ada aturan. Namun, meski sudah terjadi pergeseran pemakaian, corak dan motif-motif lama yang telah mengalami modifikasi tetap saja selalu muncul. Motif aslinya mesti ada di kain songket, walaupun itu songket buatan sekarang. Karena situ udah pakemnya songket. Jadi istilah kita kayak pembeli nyari songket, kita kasih motif baru, mereka nggak percaya itu songket. Ya, inilah kain songket sebagai salah satu bentuk warisan budaya yang telah mengalami perubahan dan perkembangan. Namun, proses pengerjaan dan motif yang dihasilkan tidak lari dari pakemnya. Setelah mendapat ratifikasi konvensi UNESCO dalam hal kualitas sumber daya manusia dan sisi pengetahuan tentang songket itu sendiri, kini songket Palembang telah didaftarkan ke UNESCO juga sebagai warisan dunia. Kalau tidak segera dilakukan, dikhawatirkan akan terulang kembali cerita pengakuan negara tetangga yang sering mencaplok warisan budaya leluhur milik nenek moyang kita. Terkenal dengan songketnya. Bagi masyarakat yang menyukai wisata air,
Mungkin Anda belum pernah mengenal pantai ini. Maka, kami sarankan sebaiknya Anda datang ke sini untuk menikmati keindahan panorama yang masih alami, sekaligus menyaksikan ratusan ikan lumba-lumba yang senantiasa muncul setiap sore atau pagi hari. Teluk Kiluan yang berada di Kecamatan Kelumbayan, Tanggamus, Lampung ini memang belum banyak dikenal secara luas hingga terasa begitu sunyi dan sepi. Berbatasan dengan Samudra Hindia, Teluk Kiluan yang deburan ombaknya tidak begitu besar serta suhu air yang lumayan hangat hingga lumba-lumba sangat menyukai tempat ini. Namun, ternyata bukan karena faktor itu saja yang menyebabkan ikan lumba-lumba menjadi betah. Karena lumba-lumba masuk ke Teluk Kiluan, karena dia senang itu, karena dia ini banyak makanan. Ikan kecil masih banyak, ikan besarnya juga masih banyak, sehingganya lumba-lumba itu masuk terus, pagi dan sore masuk di Teluk Kiluannya. Untuk bisa menyaksikan permainan ikan lumba-lumba secara dekat, maka kami harus naik perahu jukung dengan kapasitas 4-5 orang sekitar 10-15 menit. Kalau toh ada perahu, dia ini senang berdampingan dengan perahu. Sebabnya dia ini mau benar, kayaknya berbarangan, Bang. Dia itu mau main-main lah gitu. Senang ya. Coba kalau kita nggak ada perahu, mana dia mau lompat? Bagi nelayan Teluk Kiluan sendiri, kedatangan lumba-lumba yang ingin bermain bersamanya senantiasa disambut dengan sukacita. Karena di samping bisa menyaksikan akrobatiknya, sekaligus sebagai pertanda bahwa ada ikan tuna tak jauh dari lumba-lumba. Ikan tuna itu berdampingan dengan lumba-lumba. Nah, jadi di depannya lumba-lumba, di bawah lumba-lumba itu ikan tuna. Ikan tuna ini memakan lendirnya lumba-lumba. Jengkelnya kadang-kadang ketipu itu. Biasanya ada lumba-lumba dan ada ikannya, ini nggak ada. Ternyata lumba-lumba itu pengen bermain dengan nelayan gitu. Namun, di balik kejengkelan itu, bagi wisatawan seperti kami ini tetap mendatangkan sukacita dan masih saja belum begitu puas. Mengingat dari Bandar Lampung sampai ke Teluk Kiluan ini harus ditempuh sekitar 4 jam dengan kondisi jalan yang luar biasa jeleknya. Untuk itu, ketika matahari mulai menampakkan sinarnya, kami bergegas menyiapkan diri agar tidak kehilangan kesempatan untuk bisa menyaksikan lumba-lumba yang menari-nari di pagi hari. Benar juga, ketika perahu jukung yang kami tumpangi mulai sampai ke tengah, puluhan ikan lumba-lumba jenis hidung botol ini langsung berlarian menyambut dengan berbagai akrobatiknya. Bahkan lebih dari itu, dalam laju perahu jukung ini, kami mendapat pengawalan dari samping kiri maupun dari samping kanan. Mungkin Anda tidak percaya bahwa berbagai logam mulia dalam bentuk cincin atau emas batangan ini dulunya adalah uang sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang sah. Dipilihnya logam mulia dalam bentuk emas atau perak, pada dasarnya benda ini digemari masyarakat umum. Tidak mudah pecah, mudah dibawa kemana-mana, dan memiliki nilai yang tinggi. Mau tahu bagaimana bentuk-bentuk uang sejak ratusan tahun yang lalu? Mari kita sambangi rumah Bapak Muhammad di kota Yogyakarta. Lelaki setengah baya ini memiliki profesi sebagai koleksi benda-benda antik. Sudah lebih dari 20 tahun dunia barang-barang antik dia tekuni. Namun, biar lebih terfokus, sebaiknya kita khususkan saja dengan melihat uang-uang kuno yang dikoleksinya. Ya,
variatifnya seperti uang itu sangat banyak, terutama uang-uang Indonesia ya, dari uang-uang kerajaan sampai dari berbagai negara, karena kita jadi dari Belanda, Portugis, kemudian pengaruh Prancis, Inggris juga. Awalnya memang tidak mudah bagi Muhammad untuk mendapatkan berbagai uang kuno ini. Namun, karena sudah puluhan tahun menggeluti barang-barang antik, hingga akhirnya dia tahu bagaimana harus melakukan perburuan bersama 2 karyawannya. Dan dari hasil buruannya itulah, di samping sebagai kolektor, Muhammad sekaligus tampil sebagai kolektor atau penjual kalau ada yang meminati. Kolektor ya bisa juga, tapi terutama bagian penggemar juga gitu ya. Mungkin ada teman yang ingin juga ngoleksi, juga kita bagi juga, dijual juga gitu. Dilihat dari umurnya, maka uang zaman kerajaan Majapahit adalah uang tertua yang dimilikinya. Namun, di samping itu, ternyata dia mengoleksi juga uang dari Romawi yang dia sendiri masih bingung kesejarahannya kenapa sampai masuk Indonesia. Mungkin dulu dibawa oleh Portugis atau siapa, saya kurang tahu persisnya. Iya, tapi yang jelas yang di sini pada umumnya paling uang Majapahit, kemudian uang-uang Hindu, sebagai alat barter ya, jadi bentuknya masih sederhana. Uang sebagai alat tukar memang memiliki sejarah yang sangat panjang di bumi ini. Karena usianya yang sudah begitu lama dan sangat langka, tidak gampang kita bisa menyaksikan seperti apa bentuk uang-uang pada saat itu. Kalau Anda ingin melihat dan mendalami, silakan datang ke Jogja dan berkunjung ke rumah sang kolektor ini.